Hehe, kita ketemu lagi nih. Kalian kangen gak sih sama Mimin? Kalau kangen, Mimin mau kasih ilmu buat kalian yang mau membuat buku nih. Kalian mau tahu gak apa yang bakal Mimin bahas kali ini? Ya langsung aja Mimin kasih tahu ya. 9 cara menulis buku. Tapi sebelum itu, apa sih pengertian buku itu? Buku adalah kumpulan atau himpunan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan diberi isi tulisan, gambar, atau tempelan. Setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku disebut sebuah halaman. Nah, kalian sudah paham kan apa itu buku? Kalau gitu, kita kasih cara-caranya menulis buku. Yang pertama-tama, kalian harus tahu tentang apa. Putuskan tentang buku apa itu. Tentu saja kalian harus memiliki fokus pembahasan dari tulisan tersebut. Tulis argumen buku kalian dalam satu kalimat. Kemudian kalian rentangkan untuk menjadi satu paragraf. Lalu ke garis besar untuk satu halaman. Setelah itu kalian buat daftar isi untuk membantu dan membimbing kalian saat kalian menulis. Pikirkan juga buku kalian tidak di hal awalnya, bagian tengah, dan akhirnya. Lalu kalian harus juga membuat sinopsisnya. Jangan sampai hal-hal rumit yang kalian buat menjadikannya sebuah hal yang membuat kalian tersesat atau bingung. Yang kedua, targetkan per kata. Tetapkan jumlah kata harian yang kalian dapat buat. Misalkan 300 per hari. Lalu kalian bagi dengan berapa kata yang kalian ingin buat atau berapa kata untuk menjadikan sebuah buku. Karena biasanya orang membuat buku ada yang memakai 10.000 kata. Itu adalah pamflet. Dan 40.000 sampai 60.000 itu adalah novel atau non-fiksi yang mencapai kategori novel pendek. Nah, dari 60.000 sampai 100.000 itu adalah kategori novel panjang. Lalu kalian harus menetapkan kapan kalian akan menulisnya. Tentu saja kalian harus mengerjakannya atau kalian dapat mengerjakannya pada waktu senggang. Jika kalian sibuk kerja sekolah, kalian dapat menggunakan hari libur kalian sebagai pendorong untuk dapat menyelesaikan buku kalian dengan cepat. Kalau sudah kalian buatkan target, tentu saja kalian dapat membuat buku tersebut atau kalian dapat menentukan kapan kalian menyelesaikan buku itu. Lalu kalian harus tahu lokasi kalian menulis itu di mana. Tentu saja orang-orang di seluruh dunia ini jika ingin menulis, kalian harus mendapatkan tempat yang tenang dan tentram agar kalian dapat berkonsentrasi untuk melakukan penulisan dalam membuat buku. Jadi ada istilah ruangan khusus adalah ruangan para penulis. Jadi kalian harus mendapatkan lokasi yang terbaik karena dapat membuat kalian rileks dan kalian dapat memiliki banyak ide. Dan juga kalau bisa kalian jangan berpindah-pindah posisi karena akan membuat kalian terganggu konsentrasinya. Setelah itu research atau mencari hal untuk ide. Nah, kalian di sini jika ingin membuat sebuah novel romantis, kalian bisa mengambil kisah dari teman, keluarga, atau pacar, atau bahkan orang tua sendiri untuk menjadikannya sebuah cerita dalam bentuk buku atau novel. Kalian dapat memintanya dan kalian dapat memodifikasinya untuk menjadikannya hal yang menarik bagi kalian. Misalkan kalian juga ingin membuat buku tentang pendidikan,
Hati-hati ya kalau ingin membuat buku tentang pendidikan, karena salah sedikit ilmu yang kalian berikan terhadap pembaca akan berdampak sangat besar. Pendapat dari teman. Kalian dapat meminta pendapat terhadap teman ketika kalian membuat buku atau novel. Kalian harus memiliki orang untuk melihat skrip kalian yang telah kalian buat, untuk diminta nasihatnya, untuk membantu kalian apakah buku ini layak untuk ditulis atau tidak. Jujur aja, kalian ini sudah bisa menjadikan keluarga kalian sebagai pembaca pertama kalian. Dan jika keluarga setuju atau teman setuju untuk diterbitkan buku ini, itu menjadi hal sesuatu yang bagus. Lalu kalian dapat memulainya untuk membuat buku kalian, yaitu tulislah buku kalian. Kalian harus menulis buku kalian jika sudah mendapatkan ide, semua hal, lalu ada nasihat masukan juga yang membuat kalian semakin yakin. Jangan takut juga untuk melakukan kesalahan, karena sesuatu hal itu bukanlah kesempurnaan yang abadi. Jadi kalian harus bersahabatlah dengan kegagalan dan berikan diri kalian waktu untuk melakukan refleksi diri serta bangkit kembali untuk dapat membuat buku yang lebih bagus lagi, yang lebih menarik lagi, agar kalian dapat menjadi penulis terkenal. Lalu kalian harus teliti ulang agar novel yang kalian buat itu tidak mengalami hal yang salah atau kesalahan. Biasanya orang melakukan kesalahan di bagian typo dan bab-bab yang tertukar. Kalian jangan lupa juga, kalian harus berkomitmen untuk mempublish buku kalian. Nah, kalian bingung mau publish di mana? Publish aja di penerbit yang terpercaya, yaitu Guepedia aja. Karena Guepedia memiliki banyak keuntungan dan kemudahan. Menerbitkan anti ribet, layout naskah gratis, cover buku gratis, ISBN gratis, royalti aja transparan. Apalagi di Guepedia punya banyak promo-promo menarik. Jadi tunggu apa lagi? Segera kirimkan naskah kalian di Guepedia aja. Nah, itu dia teman-teman, 9 cara menulis buku. Jika kalian mendengarkannya dari awal hingga akhir, tentu saja kalian mendapatkan ilmu yang sangat brilian. Kalian dapat memulai menulis buku kalian sendiri. Jadi percayakanlah kepada diri Anda atau diri kalian. Percaya jika kalian dapat membuat buku yang bagus sehingga kalian jadi penulis terkenal. Oke, sekian dulu. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya, agar kalian tidak ketinggalan info-info dan ilmu-ilmu yang Mimin bakalan berikan kepada kalian ya. Oke, see you next time. Goodbye.